Hati-hati, bisa jadi selama ini Anda sudah bekerja mati-matian. Pergi pagi sebelum matahari terbit, pulang malam saat badan sudah tidak lagi terasa ringan. Waktu bersama keluarga terpotong, tenaga terkuras, pikiran penuh tekanan. Namun anehnya, dompet tetap terasa kering dan hati tak pernah benar-benar tenang. Jika ini yang Anda rasakan, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bukan berarti kerja keras Anda sia-sia. Bukan pula karena Allah tidak adil kepada Anda. Ada rahasia besar yang sering diabaikan oleh banyak orang. Rahasia ini tidak diajarkan di bangku sekolah, tidak tertulis di buku bisnis, dan jarang dibicarakan dalam seminar motivasi. Rahasia itu adalah kondisi rumah kita sendiri. Bisa jadi, tanpa kita sadari, rumah tempat kita tinggal sedang menolak rezeki. Di tahun 2026 ini, banyak orang akan diuji bukan hanya dari seberapa keras mereka bekerja, tetapi dari seberapa siap batin mereka menerima kelapangan. Ada energi kemiskinan yang sering bersarang di dalam rumah, bukan karena rumah itu sempit atau tua, melainkan karena kebiasaan kecil yang dibiarkan bertahun-tahun. Kata-kata yang sering diucapkan, suasana emosi yang dipelihara, dan niat hidup yang tidak pernah diperbaiki, semuanya membentuk iklim rezeki di dalam rumah. Tahukah Anda, ada rumah yang jika penghuninya hidup di dalamnya dengan cara tertentu, maka Allah akan memaksa rezeki masuk dari arah yang tidak pernah disangka. Rezeki itu bisa datang lewat orang lain, lewat jalan yang tidak direncanakan, bahkan lewat masalah yang berubah menjadi solusi. Namun sebaliknya, ada rumah yang walaupun terlihat mewah, luas, dan penuh barang berharga, justru menjadi penghalang datangnya keberkahan. Pertanyaannya sekarang, rumah seperti apakah rumah Anda saat ini? Apakah rumah Anda sedang menjadi tempat bertumbuhnya ketenangan dan harapan? Atau justru menjadi tempat menumpuknya keluhan dan kegelisahan? Apakah rumah Anda siap menjadi magnet kekayaan batin dan lahir di tahun 2026? Atau tanpa sadar menjadi penjara bagi rezeki Anda sendiri? Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Kosongkan pikiran dari prasangka dan penolakan. Jika Anda benar-benar ingin tahun ini menjadi titik balik keuangan dan keharmonisan keluarga, dengarkan setiap bagian dengan hati yang terbuka. Jika video ini sampai kepada Anda, yakinlah ini bukan kebetulan. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa yang Anda panjatkan diam-diam. Bisa jadi ini adalah teguran lembut agar Anda tidak terus lelah mengejar dunia, tapi lupa membenahi tempat di mana doa Anda dilahirkan. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah ruang di mana niat disimpan, harapan dirawat, dan doa dinaikkan. Banyak orang sibuk memperbaiki cara mencari uang, tetapi lupa memperbaiki tempat kembalinya. Padahal seringkali, bukan usaha yang salah, melainkan rumah yang belum siap menerima keberkahan. Dalam Islam, rumah bukan benda mati. Rumah menyerap kebiasaan penghuninya. Ia mencatat suara yang sering terdengar, emosi yang sering hadir, dan doa yang sering dipanjatkan. Itulah sebabnya ada rumah sederhana yang terasa hangat dan menenangkan, dan ada rumah megah yang justru membuat penghuninya merasa sempit dan gelisah. Tahun 2026 bukan hanya pergantian angka di kalender. Ini adalah tahun penyaringan. Ada yang diangkat derajatnya, ada yang diuji kesabarannya, dan ada pula yang terjatuh karena lupa membenahi fondasi hidupnya. Dan seringkali, yang menentukan bukan seberapa pintar seseorang, melainkan seberapa siap rumahnya menerima rezeki dari Allah. Ciri pertama rumah pembawa rezeki adalah rumah yang hidup dengan salat. Bukan salat yang dikerjakan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi salat yang benar-benar dijaga waktunya dan dihadirkan hatinya. Rumah yang di waktu subuh masih ada sujud, di waktu maghrib masih ada doa, adalah rumah yang tidak pernah benar-benar miskin walaupun penghasilannya belum besar. Rasulullah mengingatkan agar kita tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Rumah yang sepi dari salat dan zikir akan terasa berat walaupun luas dan indah. Sebaliknya, rumah kecil akan terasa lapang jika dihidupkan dengan ibadah. Dari sinilah ketenangan lahir. Dan ketenangan adalah pintu pertama datangnya rezeki. Ciri kedua adalah rumah yang dijaga kebersihannya dengan niat yang benar.
Membersihkan rumah bukan hanya soal menyapu lantai dan merapikan barang, tetapi tentang menata energi batin. Rumah yang bersih membuat hati lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan emosi lebih stabil. Banyak orang merasa rezekinya seret bukan karena kurang usaha, tetapi karena hatinya lelah. Dan hati yang lelah sering lahir dari rumah yang berantakan dan tidak nyaman. Ciri ketiga adalah rumah yang dijaga lisannya. Tidak semua emosi perlu diucapkan. Tidak semua keluhan harus dikeluarkan. Setiap kata yang keluar dari rumah adalah doa yang sedang naik ke langit. Jika yang sering keluar adalah keluhan, maka kesempitan akan mendekat. Jika yang sering keluar adalah doa, syukur, dan harapan, maka kelapangan akan mengikuti. Inilah titik awal rumah berubah menjadi rumah pembawa rezeki. Perubahan ini tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Penghuninya mulai lebih sabar, lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi ujian. Dan dari ketenangan itulah Allah mulai membuka jalan-jalan rezeki yang sebelumnya tertutup. Ciri keempat adalah rumah yang hidup dengan rasa syukur. Bukan hanya bersyukur saat keadaan lapang, tetapi tetap bersyukur saat keadaan belum sesuai harapan. Rumah yang terbiasa mengucap Alhamdulillah di tengah keterbatasan sedang dilatih oleh Allah untuk naik tingkat. Banyak orang tidak sadar bahwa rezekinya tertahan bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu sering mengeluh. Keluhan kecil yang terus diulang akan memenuhi hati, dan hati yang penuh keluhan sulit menjadi wadah keberkahan. Sebaliknya, rumah yang penghuninya memilih bersyukur walaupun sederhana akan terasa cukup. Rasa cukup inilah yang membuat hidup terasa ringan dan pikiran tidak terus dikejar rasa kurang. Ciri kelima rumah pembawa rezeki adalah rumah yang tidak pelit terhadap kebaikan. Rumah yang pintunya terbuka untuk sedekah walaupun kecil. Tidak menunggu kaya, tidak menunggu berlebih. Memberi minum tamu, berbagi makanan sederhana, membantu tetangga, atau mendoakan orang lain dengan tulus sudah cukup untuk mengundang keberkahan. Sedekah tidak selalu mengurangi, justru sering mempercepat datangnya rezeki. Rumah yang di dalamnya ada kebiasaan memberi akan dijaga oleh Allah dari rasa kekurangan. Mungkin penghasilannya biasa saja, tetapi selalu cukup. Hidupnya sederhana, tetapi jarang merasa sempit. Ciri keenam adalah rumah yang dijaga dari iri dan dengki. Ini penyakit hati yang sering tidak disadari. Iri melihat keberhasilan orang lain, dengki melihat tetangga lebih maju. Semua itu jika dibiarkan akan menggerogoti ketenangan rumah. Rumah yang dipenuhi iri terasa berat, pembicaraan mudah panas, dan masalah kecil cepat membesar. Sebaliknya, rumah yang penghuninya belajar mendoakan kebaikan orang lain akan dilapangkan jalannya. Saat melihat orang lain berhasil, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, berkahi dia dan berikan juga yang terbaik untuk kami." Doa seperti ini tidak pernah sia-sia. Ciri ketujuh adalah rumah yang menjaga kehalalan apapun yang masuk ke dalamnya. Bukan hanya makanan, tetapi juga uang dan cara mencari nafkah. Rumah yang berhati-hati terhadap yang haram dan syubhat sedang membangun fondasi rezeki yang kuat. Rezeki halal mungkin datang perlahan, tetapi menenangkan dan tidak menggerogoti keberkahan. Banyak orang heran penghasilannya besar tetapi selalu habis. Rumahnya bagus tetapi penghuninya sering gelisah. Bisa jadi karena ada sesuatu yang tidak bersih dalam prosesnya. Rumah yang ingin diberkahi harus dijaga dari hal-hal yang membuat hati tidak tenang. Ciri kedelapan adalah rumah yang memiliki arah hidup. Bukan rumah yang penghuninya hanya sibuk hari ini tanpa tahu kemana akan melangkah esok hari. Rumah pembawa rezeki adalah rumah yang penghuninya punya niat, tujuan, dan arah yang jelas. Bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Arah hidup ini bukan semata-mata ingin kaya, tetapi ingin hidup lebih baik di mata Allah. Ingin membesarkan anak dengan nilai yang benar. Ingin meninggalkan kebaikan yang terus mengalir walaupun suatu hari nanti sudah tiada. Rumah yang memiliki arah akan terasa berbeda. Obrolannya tidak hanya tentang keluhan, tetapi juga tentang harapan dan ikhtiar. Ciri kesembilan adalah rumah yang tidak asing dengan Al-Quran. Bukan sekadar menjadi pajangan, tetapi dibaca, didengar, dan dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus panjang, yang penting rutin. Saat ayat-ayat Al-Quran dibaca di dalam rumah,
Hati menjadi lebih lunak dan emosi lebih terkendali. Banyak orang mencari ketenangan keluar rumah, padahal ketenangan itu sering menunggu di dalam rumah. Rumah yang dibiasakan dengan Al-Quran sedang membuka pintu cahaya, dan rumah yang bercahaya tidak akan lama berada dalam kesempitan. Ciri ke-10 adalah rumah yang penghuninya bertawakal setelah berikhtiar. Mereka bekerja sungguh-sungguh, merencanakan dengan matang, tetapi tidak membiarkan hatinya terus dicekam rasa cemas. Tawakal adalah ketenangan setelah usaha maksimal. Masalah tetap ada dan ujian tetap datang, tetapi tidak mematahkan. Di rumah seperti inilah rezeki sering datang perlahan namun bertahan lama. Rumah yang hidup dengan salat, dibersihkan dengan niat yang benar, dijaga lisannya, dibiasakan bersyukur, terbuka untuk sedekah, bersih dari iri, dijaga kehalalan rezekinya, memiliki arah hidup, dihidupkan dengan Al-Quran, dan ditenangkan dengan tawakal adalah rumah yang sedang disiapkan untuk kelapangan. Kelapangan itu tidak selalu berupa angka besar di rekening. Bisa berupa kesehatan yang terjaga, keluarga yang harmonis, atau hati yang tidak mudah goyah. Dan seringkali, dari ketenangan inilah rezeki besar justru datang tanpa disangka. Tahun 2026 akan membawa banyak perubahan. Rumah yang siap secara batin tidak akan mudah runtuh. Ia mungkin goyah, tetapi tidak hancur. Mulailah membenahi rumah dari hal-hal kecil, dari cara berbicara, dari kebiasaan bersyukur, dari doa yang kembali dilantunkan. Allah tidak menuntut perubahan besar dalam satu malam. Allah mencintai langkah kecil yang konsisten. Semoga rumah kita menjadi tempat yang menenangkan, tempat doa naik dengan ringan, dan tempat rezeki turun dengan lembut. Rumah yang bukan hanya layak dihuni, tetapi juga layak diberkahi. Kekayaan sejati bukan tentang luas bangunan atau mahalnya isi rumah. Kekayaan sejati adalah ketika rumah menjadi tempat malaikat betah berlama-lama karena zikir dan syukur. Benahilah rumahmu, maka Allah akan membenahi urusan hidupmu.